Halo Cik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim. Saya dari UPB JJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya selesaikan, yaitu tugas pemrograman web terkait dengan materi di HTML, CSS, dan teman-temannya ya, seperti JavaScript seperti itu. Nah, kali ini kita disuruh untuk membuat sebuah sistem aplikasi yang bernama Sita. Aplikasi Sita ini untuk pemesanan bahan ajar ya, di lingkungan universitas terbuka gitu. Ada beberapa poin yang menjadi penilaian yang tentunya sudah saya implementasikan di dalam sistem ini. Yang pertama, mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid, itu sudah saya implementasikan juga ya. Jadi beberapa file HTML-nya sudah saya terapkan sedemikian rupa dari sisi foldering dan juga sisi doctype HTML-nya ya. Kemudian mahasiswa dapat mengelola gaya termuka menggunakan CSS. Ini juga saya sudah menerapkan beberapa CSS di sini yang sudah saya foldering di folder CSS, sudah saya pisahkan. Dan ini CSS dari menu by menu. Sebenarnya ada beberapa source CSS yang bisa saya gunakan atau menggunakan framework ya, seperti Tailwind, Bootstrap, dan lain-lainnya. Cuma untuk tugas kali ini mungkin saya akan menggunakan fully CSS custom ya, manual gitu. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan JavaScript, juga saya sudah menggunakan untuk di beberapa menu dan juga beberapa kebutuhan. Oke teman-teman, kita mulai aja dari fitur yang pertama, yaitu ada fitur login. Fitur login ini kita dilihat di si aplikasinya langsung aja ya. Nah, fitur login ini menggunakan login yang sudah dinamis ya, walaupun memang secara data ini masih menggunakan data yang statik, yang dalam artian datanya itu masih menggunakan data-data yang ini ya, apa namanya, data dummy ya. Data dummy itu data yang tidak real dalam aplikasi gitu. Jadi sekedar contoh data aja. Nah, ini data yang sudah ada dari soalnya. Yang pertama ada variabel data pengguna, kemudian ada data bahan ajar, dan ada data tracking. Yang dimana login ini menggunakan data pengguna dari email dan juga password. Kemudian saya sudah nambahin ya beberapa data seperti data pengguna yang sudah saya samakan, sorry. Ini ada di data sini. Nah, kita pakai data di sini aja, data di CS di sini ya. Nah, ini datanya pindahin dulu ke VS Code. Ini saya nambahin Lukman. Sebenarnya teman-teman juga kalau misalkan mau nambahin, tinggal ditambahin aja sesuai dengan array yang berlaku ya. Ini ID berarti 7 atau terserah. Ini tinggal tambahin admin, misal admin@gmail.com, kemudian admin 123. Ini mahasiswa aja nggak apa-apa. Oke, kita coba disalahin dulu ya teman-teman secara login. Ini admin.com tapi kita salahin passwordnya, maka dia akan muncul alert atau email atau password yang Anda masukkan salah ya. Begitupun ketika emailnya salah tapi passwordnya benar, karena yang pertama dicek itu pasti email teman-teman, meskipun SDF misalkan. Nah, ini alert ini sebenarnya masih sederhana, menggunakan bawaan dari pop-up JS ya kalau kita misalkan pakai alert. Nah, ini yang akan muncul secara default. Teman-teman juga sebenarnya bisa untuk mengcustom dengan bagaimana dengan kita membuat sebuah div yang bisa digunakan berulang ya. Kalau misalkan bentuknya dalam HTML seperti ini sih sepertinya di page masing-masing ditambahin alertnya atau divnya atau pop-up-nya itu, pop-up model. Kali ini saya akan menggunakan alert bawaan dari JS dulu. Kita menggunakan admin@gmail.com, @mail, terus passwordnya tadi admin 123. Ketika login, sorry, passwordnya salah ya, admin 123. Oke, kita harus refresh dulu karena ini HTML ya teman-teman. admin@mail.com, admin 123. Nah, ketika berhasil loginnya langsung ada pop up login berhasil. Sebenarnya ini perlu atau tidak perlu ya, teman-teman juga bisa langsung untuk ketika loginnya berhasil, nah alertnya muncul di sini gitu. Cuman saya implementasikan sekalian dengan menggunakan alert tadi, karena pertama ini masih bentuk HTML ya, masih belum bentuk dinamis web, jadi masih menggunakan local storage atau masing-masing per page teman-teman. Oke, setelah ini juga udah ada greetings ya, sesuai dengan soal yang berlaku. Ini ada kriteria penilaiannya menggunakan greetings, yang dimana greetings ini menyesuaikan dengan waktu di time zone kita gitu teman-teman. Bentar, ini ada ya harusnya dari sisi soal. Di sini. Oke. Kita masuk lagi ke aplikasinya. Ini ada greetingsnya selamat siang karena ini baru jam 13.38 ya. Terus juga ini ada selamat datang admin. Admin ini ngambil dari local storage yang tadi kita login. Jadi pas login, kita login dulu deh. Pas login ini saya karena ini bentuknya HTML ya, ataupun masih web static, web yang tidak menggunakan database real, jadi saya menggunakan local storage yang dimana ini di-push di dalam JS yang sudah saya kelola untuk memanipulasi DOM-nya ya. Nah, di sini ketika usernya udah login, terus saya set ya local storage-nya di set menjadi logged user, yaitu variabel log user yang ada di local storage teman-teman. Harusnya sih ini kelihatan ya ketika admin@mail.com, admin 123. Nah, ini akan muncul di local storage di sini teman-teman. Saya agak lupa untuk sebentar ya. Login berhasil.
Nah, ini ada di sini harusnya untuk semua data-data local storage kita. Cuma saya agak lupa naruhnya itu di mana ya. Pokoknya ada di direct RAM storage, local storage, sorry. Nah, ini log usernya ada di sini. Di inspect element, kalau misalkan teman-teman bermain di web sih biasa saya akan berteman baik dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan inspect element. Seperti inspect element ini namanya apa ya, konsol di web ya mungkin ya, kalau teman-teman bisa mengambil kosakata sendiri lah. Nah, local storage tadi disimpan di dalam sebuah memori sementara. Sebentar teman-teman. Nah, local storage tadi disimpan dengan data dari login tersebut disimpan ke local storage yang saya namakan dengan variabel log user, yang dimana data tersebut disimpan secara sementara sampai kita nge-clear lagi dari sisi sessionnya ya, dari sisi local storage-nya gitu. Ada beberapa sih temporary memory yang bisa kita gunakan sebenarnya. Saya menggunakan untuk kali ini dipakai local storage karena bakal digunakan berulang kali untuk dibaca sampai nanti cookiesnya kita hapus sendiri dari fungsi logout ini teman-teman. Oke, yang pertama ke dashboard tadi ada greetings menyesuaikan dengan time zone, ada selamat datang untuk admin. Admin ini ngambil dari data user yang sedang login tadi ya. Kemudian role-nya masih sesuai dengan data penggunanya. Ini ada total buku dari keseluruhan data JS terkait dengan bahan ajar ya, data bahan ajarnya. Nih, data bahan ajar kan ada segini. Ada stoknya ya. Nah, ini calculate secara stoknya, teman-teman. Ada total stoknya. Terus ada total pengguna diambil dari data pengguna. Kemudian ada pengiriman aktif sesuai dengan ada jumlah pengiriman yang sedang berlaku di data tracking ini. Begitu, teman-teman. Jadi kita lanjut ke menu-menu yang ada di sini. Ini pertama sesuai dengan yang di poin-poin yang ada di soal ya. Karena di soal ini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori bahan ajar. Cuman disclaimer dulu, untuk laporan dan menu histori bahan ajar saya belum buat karena memang belum ada menu yang deskripsi menu yang harus dibuatnya seperti apa gitu ya. Jadi cuman ada bentuk navbarnya aja, navlinknya aja gitu. Jadi saya belum buat secara fungsional dari menu tersebut itu untuk apanya. Jadi ini hanya dipersiapkan, mungkin next time-nya kita akan memaksimalkan ya, menyempurnakan dari menu ini gitu. Ada monitoring progress, kemudian ada recap bahan ajar dan histori transaksi bahan ajar. Ini akan berlaku secara analisis saya, mungkin ini akan berlaku terkait dengan progress bahan ajar dari masing-masing usernya sih. Itu hal yang paling logisnya. Tapi untuk saat ini kita akan jelasin informasi bahan ajar dan tracking pengiriman aja ya teman-teman. Di sini ada dashboard, balik lagi. Di sini dashboardnya ada quick access-nya ke kelola stok, cek tracking, dan lihat laporan. Kita akan lihat dulu di informasi bahan ajarnya. Ini ngambil data dari ini ya, dari data JS tadi terkait dengan data bahan ajar. Nah, di sini sudah ada image-nya, cover ya, cover image pimpinan.id, dan saya udah simpan image-nya di folder image yang sudah disiapin secara stoknya oleh soal ya. Dari soalnya teman-teman udah dikasih. Jadi ini saya implementasikan di sini secara covernya. Kemudian ada kode lokasi, ada kode barang, ada nama buku, jenis, edisi stok sesuai dengan data JS-nya gitu teman-teman. Value dari data JS-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa aksi. Yang pertama ada cari nama buku. Pengantar ini akan langsung mencari. Kenapa ini bisa mencari teman-teman? Karena ini sudah dimanipulasi ya secara DOM-nya, secara JavaScript-nya, yang dimana ketika kita on type nama buku yang berada dalam data bahan ajar, maka itu akan muncul teman-teman dan akan merubah dari sisi di DOM-nya ya, di HTML-nya akan dimanipulasi oleh JavaScript tersebut gitu. Kemudian di sini juga bisa tambah stok. Kalau misalkan kita tambah stok kode 1 2 3, nama bukannya buku panduan pelajar, jumlah stoknya ada 123. Ketika kita simpan, stoknya akan menambah teman-teman ke sini. Nah, ini tetapi balik lagi, ini hanya sekedar temporary aja ya, atau sementara, karena kita tidak menggunakan database yang real. Jadi data yang sudah ditambahin di sini ini tidak masuk ke database yang aslinya, teman-teman. Jadi di sini cuman sekedar data sementara aja sebagai contoh, yang dimana nanti kita bisa implementasikan secara realnya. Kita bisa implement menggunakan database, menggunakan MySQL atau database lainnya. Untuk saat ini, ketika kita refresh ini bakal hilang karena ini hanya bersifat sementara, memanipulasi data DOM tersebut. Gitu. Ini juga untuk fungsi hapusnya juga sama ya. Ini menghapus data tetapi hanya sementara. Ketika kita refresh kita balik lagi. Ini hanya sekedar contoh untuk fitur-fitur yang bisa kita implementasikan terkait dengan soal yang berlaku, teman-teman. Kemudian ada informasi stok bahan ajar yang tadi udah ya. Kita ada juga di tracking pengiriman. Tracking pengiriman ini kita ngambil data dari data tracking di nomor DO-nya ya, nomor drop order ya mungkin. Kita bisa cek di sini. Ketika kita klik maka akan muncul, teman-teman. Nah, kenapa bisa muncul, Kak? Karena untuk fungsi cari ini kita mencari Unicode dari sebuah transaksi, teman-teman. Setiap transaksi pasti ada ID ataupun nomor yang unik ya dari setiap transaksi. Nah, secara data saya lihat nomor transaksi yang uniknya itu ada di nomor DO atau di pertamanya ya. Nah, kita implement di nomor DO yang pertama. Ketika kita search maka akan muncul Rina Wulandari. Kalau kita searchnya yang bawah yang 678 pasti bakalan muncul Agus Pranoto, teman-teman. Tuh. Ini sesuai dengan fitur yang berlaku ya. Ini juga udah tertera
nomor DO, ekspedisinya, tanggal kirim, paket apa, dan totalnya ada berapa, serta riwayat perjalanannya. Yang dimana riwayat perjalanan ini bakalan kita nanti next time-nya bakalan implement di monitoring progres bahan ajar ketika login sebagai Agus Pranoto gitu. Jadi teman-teman memang sistem ini bisa dibuat secara dinamis untuk memudahkan dari sistem yang goals dari sistem tersebut ya. Nah, secara keseluruhan mungkin hanya seperti itu sih teman-teman dari sistem yang saya buat. Secara keseluruhan mungkin ini sudah mewakili ya dari goals project tersebut. Secara folder proyek juga sudah saya buatkan seperti ini. Dari secara fitur juga mungkin hampir menyerupai dari tujuan yang memang diinginkan gitu. Jadi semoga sistem yang saya buat ini bisa mungkin kedepannya bisa kita manfaatkan untuk menjadi aplikasi yang real ya. Karena secara tampilan mungkin ini sudah user friendly atau mungkin bisa dimaksimalin lagi. Nanti kita coba-coba lagi teman-teman. Untuk saat ini ini sebagai submission tugas yang akan saya kumpulkan untuk project pemrograman web gitu. Nah, ini untuk fitur logout. Ketika kita logout, kita akan balik lagi ke login dan ini akan mengulang lagi untuk pemasukan local storage-nya, yang dimana nanti data loginnya akan dipakai untuk beberapa aktivitas di dalam aplikasi tersebut. Oke teman-teman, gitu aja penjelasan untuk dari sisi user flow di aplikasi yang saya buat. Ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript ya untuk modulasi. Foldernya juga harus kita buatkan serapi mungkin agar nanti ketika kita menggunakan aplikasi ini kembali ataupun teman-teman atau teman dev kita yang lain mengerjakan itu sangat mudah ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan untuk membuat sebuah aplikasi yang bersih, yang rapi itu sangat penting. Karena kita selain untuk jangan egois lah, intinya harus memikirkan developer selanjutnya. Itu teman-teman, dengan begitu saya tutup untuk penjelasan kita kali ini. Semoga sangat jelas, dan untuk tutor yang terhormat terima kasih sudah memberikan tugas ini. Semoga tugas saya diterima dengan baik ya. Secara aplikasi, secara flow, secara dari folderingnya, dan secara penilaian bisa dimaksimalkan. Terima kasih. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.